Pernah nggak sih kamu ngerasa, kamu sudah berusaha keras, tapi hidup tetap nggak bergerak kemana-mana? Kamu baca buku motivasi, ikut seminar, tonton video pengembangan diri, tapi tetap aja, ada sesuatu yang bikin kamu terus jatuh di tempat yang sama. Mungkin bukan karena kamu malas, bukan juga karena kamu bodoh, tapi karena kamu belum sadar, bahwa kamu sedang gagal. Gagal bukan cuma soal nggak capai target. Kadang kita gagal, tapi kita sibuk menyibukkan diri agar terlihat baik-baik saja. Kita terus bergerak, tapi makin jauh dari arah yang seharusnya. Kita ngotot bangkit, tapi belum ngerti kenapa jatuh. Dan disinilah letak perbedaannya. Orang biasa mengira, kegagalan adalah akhir. Tapi orang hebat tahu, kegagalan adalah cermin. Dan yang paling penting bukan seberapa cepat kamu bangkit, tapi seberapa sadar kamu saat sedang jatuh. Karena kesadaran saat gagal, itulah yang jadi pondasi buat bangkit yang sebenarnya. Bukan semangat palsu, bukan motivasi instan, tapi bangkit yang pelan, dalam, dan benar-benar kuat. Bangkit karena kamu akhirnya mengerti, apa yang bikin kamu jatuh. Di video ini, kita nggak akan bicara soal cara sukses cepat, tapi soal satu kemampuan langka, yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang benar-benar hebat. Kesadaran saat gagal. Siap untuk lihat ke dalam? Karena semua perubahan, selalu dimulai dari kejujuran. Termasuk, kejujuran tentang kegagalanmu sendiri. Setiap orang pasti pernah gagal. Pernah ditolak, disakiti, dikhianati. Pernah gagal dalam hubungan, gagal jaga konsistensi, atau gagal jadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Gagal itu bukan hal yang spesial. Yang spesial adalah, apa yang kamu lakukan setelahnya. Ada orang yang jatuh, dan diam. Ada yang jatuh, dan langsung berlari tanpa arah. Dan ada juga yang jatuh, lalu duduk sejenak, menyadari pola lama. Merenungkan kesalahan, dan akhirnya bangkit dengan lebih bijak. 3 respon yang berbeda, tapi hanya satu yang benar-benar membuat seseorang bertumbuh. Kita sering diajari untuk kuat, untuk tidak menunjukkan luka, untuk selalu terlihat positif. Padahal, kekuatan yang sesungguhnya, justru lahir dari keberanian mengakui bahwa kita pernah lemah. Bahwa kita pernah salah langkah, dan memilih untuk belajar dari situ. Gagal bukanlah kegagalan, kalau kamu belajar darinya. Tapi gagal jadi kegagalan sejati, saat kamu terus mengulang hal yang sama. Dan berharap hasilnya berbeda. Itulah kenapa banyak orang terlihat sibuk, tapi hidupnya stagnan. Karena mereka hanya mengganti permukaan, tanpa menyentuh akar dari masalahnya. Orang hebat bukan yang cepat sukses, tapi yang berani bertanya pada dirinya sendiri. Kenapa aku jatuh di titik ini? Apa yang aku ulang diam-diam tanpa sadar? Apa yang selama ini aku hindari untuk dihadapi? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu menyakitkan, tapi juga menyelamatkan. Karena dari sanalah lahir pelajaran-pelajaran paling penting. Pelajaran yang gak bisa kamu dapat dari buku, tapi hanya dari keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Gagal itu menyakitkan. Dan otak kita punya satu mekanisme alami untuk menghindari rasa sakit itu. Menyangkal. Kita menolak kenyataan bahwa kita salah. Kita berdalih bahwa orang lain yang harus disalahkan. Kita membela diri, bahwa hidup memang tidak adil. Lalu kita terus berjalan, seolah semuanya baik-baik saja. Tapi, sebenarnya, jauh di dalam diri kita tahu, kita sedang terjebak. Kita tahu kalau kita sedang tidak baik-baik saja, tapi kita pandai menyembunyikannya. Bukan hanya dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Kenapa kita nggak sadar saat sedang gagal? Karena kita terlalu takut untuk terlihat gagal. Kita ingin terlihat masih bisa mengontrol segalanya. Kita ingin tetap terlihat hebat. Padahal, menyadari bahwa kita sedang gagal, justru adalah langkah paling berani. Kita takut menghadapi rasa kecewa, takut melihat cermin dan menemukan kenyataan bahwa kita bukan siapa-siapa seperti yang kita bayangkan. Tapi, justru di titik itulah, kesadaran mulai muncul.
Dan ketika kita punya keberanian untuk mengakui, aku sedang tidak baik-baik saja, aku sedang gagal, itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Kekuatan untuk berhenti mengulang, kekuatan untuk memulai ulang dari tempat yang benar. Karena selama kamu masih menyangkal, kamu akan terus berada di lingkaran yang sama. Dan percaya atau tidak, semakin lama kamu menyangkal, semakin dalam kamu tenggelam. Orang yang sadar saat gagal, bukan orang yang lemah. Mereka justru lebih kuat, karena mereka berani melihat sisi gelap dirinya, dan tetap memilih untuk memperbaikinya. Coba kamu perhatikan baik-baik, gagal yang kamu alami hari ini, seringkali punya pola yang mirip dengan yang dulu. Mungkin bentuknya beda, situasinya beda, tapi rasa dan hasil akhirnya mirip. Dan itulah yang kita sebut sebagai pola kegagalan. Misalnya, selalu memulai sesuatu dengan semangat tinggi, lalu kehilangan motivasi di tengah jalan. Atau terus menjalin hubungan dengan orang yang salah, karena kita belum sembuh dari luka yang lama. Atau, terus menunda-nunda karena takut hasilnya tidak sempurna. Pola itu gak muncul sekali dua kali. Itu terjadi berulang, dan kalau tidak disadari, akan terus jadi lubang yang sama yang kita gali sendiri. Yang membuat hidup terasa stagnan bukan hanya karena kita gagal, tapi karena kita gagal di tempat yang sama, berulang-ulang. Dan ironisnya, kita sering menyalahkan dunia luar. Padahal yang perlu kita ubah, bukan situasinya, tapi caranya kita merespons situasi itu. Kita semua punya blind spot, hal-hal yang jadi kelemahan, tapi kita abaikan karena sudah terlalu nyaman. Dan celakanya, zona nyaman bukan selalu tempat yang menyenangkan. Kadang, itu justru tempat di mana kita terus menyakiti diri, tanpa sadar. Semakin kita berani menelusuri pola yang berulang, semakin besar kemungkinan kita untuk keluar darinya. Tapi butuh keberanian, karena terkadang, kesalahan yang paling sulit diubah adalah yang sudah menyatu dengan identitas kita. Kita bilang, aku memang begini, aku nggak bisa berubah. Padahal, bisa. Selama kamu mau melihat ke dalam, dan jujur pada diri sendiri. Apa sih pola yang terus aku ulang tanpa sadar? Kesadaran itu mungkin menyakitkan di awal, tapi itulah awal dari perubahan yang nyata. Kita sering mengidolakan orang-orang hebat, seolah mereka tak tersentuh kegagalan. Seolah mereka punya jalan yang lurus, keberuntungan yang besar, atau bakat yang gak dimiliki orang lain. Padahal kalau kamu tanya mereka langsung, kamu akan terkejut. Karena di balik keberhasilan mereka, selalu ada rentetan kegagalan yang panjang. Tapi yang membedakan mereka adalah ini, mereka sadar pola gagalnya. Mereka nggak cuma bangkit, tapi juga belajar. Mereka menganalisis dirinya sendiri, dan membongkar alasan kenapa mereka pernah jatuh. Dan dari sanalah muncul perubahan nyata. Orang hebat bukan orang yang kuat setiap saat. Mereka juga punya hari-hari lemah, merasa tidak mampu, dan ingin menyerah. Tapi bedanya, mereka nggak berpura-pura baik-baik saja. Mereka jujur terhadap dirinya sendiri. Dan justru karena kejujuran itulah, mereka bisa bertumbuh lebih cepat. Kita sering sibuk mencari cara untuk cepat sukses, tapi lupa bahwa yang paling penting, bukan kecepatannya, melainkan kedalamannya. Sukses yang dangkal mudah roboh, tapi sukses yang dibangun dari kesadaran, itu kuat, tahan lama, dan penuh makna. Kamu tidak harus menjadi orang paling pintar, kamu tidak harus menjadi orang paling kuat, tapi kamu perlu menjadi orang yang sadar. Karena kesadaran adalah titik awal dari kendali, dan kendali adalah kunci untuk mengubah arah hidup. Jadi, kalau hari ini kamu sudah merasa gagal, jangan buru-buru menghapusnya. Tanya diri pelan-pelan, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apa pola yang muncul lagi kali ini? Karena semakin kamu bisa melihat ke dalam, semakin besar kemungkinan kamu keluar dari lingkaran yang sama. Dan di sanalah kamu mulai menjadi hebat. Bukan karena kamu belum pernah gagal, tapi karena kamu sadar, dan memilih untuk tidak mengulang.
kamu nggak langsung jadi berhasil. Kamu mungkin masih jatuh lagi, masih goyah, masih takut. Tapi kali ini berbeda, karena sekarang kamu tahu kenapa kamu jatuh. Dan kamu mulai belajar mengenali suara dalam diri yang dulu sering kamu abaikan. Titik balik dalam hidup bukan datang dari motivasi, bukan dari kata-kata manis di sosial media, tapi dari satu momen kecil saat kamu bertanya jujur pada dirimu sendiri, apakah aku mau terus begini? Dan jawaban tidak yang tulus, itu yang akan mengubah segalanya. Kamu mulai mengubah rutinitasmu, bukan karena terpaksa, tapi karena kamu ingin hidupmu berubah. Kamu mulai berani bilang tidak, karena kamu sadar, tidak semua hal harus disetujui. Kamu mulai menetapkan batas, bukan untuk menjauh, tapi untuk melindungi dirimu yang sedang belajar tumbuh. Itu semua bukan akhir, itu semua baru permulaan. Dan setiap langkah kecil ke arah sadar, itu jauh lebih kuat daripada langkah besar yang dibuat karena panik. Kalau hari ini kamu sudah menyadari pola yang salah, berikan ruang untuk dirimu memperbaikinya. Kamu nggak harus langsung berubah total. Kamu hanya perlu mulai. Dan terus memilih untuk sadar, meskipun itu berat. Sesuatu yang ajaib terjadi ketika kamu mulai sadar. Bukan dunia luar yang tiba-tiba berubah. Bukan masalahmu yang tiba-tiba hilang. Tapi cara kamu melihat semuanya berubah. Hal yang dulu membuatmu merasa gagal, sekarang kamu lihat sebagai pelajaran. Orang yang dulu kamu benci karena menyakitimu, sekarang kamu pahami sebagai bagian dari perjalananmu. Dan yang paling penting, kamu mulai memaafkan diri sendiri. Kesadaran membuatmu punya jarak dari rasa cemas. Kamu tidak lagi terjebak di dalamnya. Kamu bisa mengamati perasaanmu, bukan dikendalikan olehnya. Dan dari titik itu, lahir satu hal yang tak bisa dibeli, kedamaian batin. Kamu jadi lebih tenang, lebih bijak memilih respon, lebih selektif dalam bertindak. Karena sekarang, kamu tahu bahwa tidak semua hal perlu dikejar. Tidak semua pertempuran harus dimenangkan. Kadang, menyerah pada ego adalah bentuk kemenangan tertinggi. Dunia luar tetap sama, akan tetap ada tantangan, akan tetap ada kegagalan. Tapi karena dunia dalam dirimu sudah berubah, semuanya terasa berbeda. Kamu tidak lagi melihat hidup sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan, tapi sebagai perjalanan untuk dipahami. Dan saat kamu bisa menerima itu semua, tanpa harus membuktikan apa-apa ke siapapun, disitulah kamu benar-benar merdeka. Bukan karena semuanya selesai, tapi karena kamu sudah kembali ke pusat dirimu sendiri. Tenang, sadar, dan tetap melangkah. Kalau kamu hari ini sedang gagal, jangan buru-buru merasa kalah. Karena kadang, rasa gagal itu bukan pertanda kamu lemah, tapi tanda bahwa kamu sedang tumbuh. Dan kalau kamu bisa menyadarinya, kalau kamu bisa menatap dirimu di cermin, lalu bilang dengan jujur, "Aku tahu kenapa aku jatuh, dan aku mau berubah," maka percayalah, kamu sudah menang. Kemenangan bukan tentang siapa yang paling cepat, bukan siapa yang paling banyak pencapaian, tapi siapa yang paling berani mengenali dirinya sendiri, dan memilih untuk tetap melangkah. Jadi, kamu bukan gagal, kamu sedang kembali ke dirimu yang sebenarnya. Dan itu adalah bentuk keberanian yang paling dalam.